Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Jihan di masa tutorialnya. Sebelumnya, Jihan sedang memasuki map baru di Liga Gold bernama Experimental Zone. Selain itu, Jihan juga sedang berbincang-bincang dengan seorang elf dan sepertinya Jihan telah diracuni oleh elf tersebut. Nah, apakah Jihan masih bisa selamat setelah diracuni atau malah mati begitu saja di tangan elf tersebut? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Ternyata Jihan benar-benar telah diracuni oleh sang elf dan saat ini tubuh Jihan sulit digerakkan. Namun meski begitu, sang elf pun berkata kalau Jihan tidak perlu khawatir karena napas dan detak jantung Jihan akan membaik sebentar lagi. Tapi pikiran Jihan akan dipenuhi oleh elf tersebut dan Jihan akan menjadi budaknya. Lalu tiba-tiba komentar penonton pun muncul di hadapan sang elf dan membuat dirinya terkejut. Ternyata selama ini Jihan mengobrol dengan sang elf sambil streaming dan hal tersebut membuat sang elf merasa kesal. Selain itu, sistem juga sudah memberitahu kalau di map tersebut sudah tersisa 50 player, di mana di Green Zone ada 26 player yang tersisa, sedangkan Yellow Zone ada 23 player, dan terakhir di Red Zone hanya ada satu player yaitu Jihan. Oleh karena itu, game pun akhirnya berakhir dan membuat sang elf tidak bisa berbuat hal yang lebih jauh lagi terhadap Jihan. Namun hal tersebut tidak masalah bagi sang elf, karena dirinya sudah menanamkan sebuah daun di tubuh Jihan sehingga elf tersebut bisa menunggu kesempatan berikutnya untuk menjadikan Jihan budaknya. Lalu sang elf pun memerintahkan Jihan sebagai budaknya untuk mencari dirinya di game yang akan diikuti oleh Jihan selanjutnya. Setelah itu, Jihan pun berteleportasi kembali ke dunia nyata. Setelah kembali, Ariel pun muncul dan bertanya apakah Jihan baik-baik saja atau tidak. Ariel juga merasa kesal karena seharusnya dirinya mencegah Jihan supaya hal tersebut tidak terjadi. Ariel juga tidak menyangka kalau elf tersebut akan menyentuh seorang player sebelum masa tutorialnya selesai. Bahkan elf tersebut telah menanamkan downward tree ke dalam tubuh Jihan. Lalu Ariel pun menampar wajah Jihan supaya Jihan sadar karena mengira Jihan benar-benar telah menjadi budak elf tersebut. Kemudian Jihan pun menahan serangan dari Ariel dan berkata kalau dirinya tidak apa-apa dan dirinya juga tidak terpengaruh oleh elf tersebut. Setelah itu muncullah Saeah yang langsung mendobrak ruangan Jihan karena khawatir Jihan benar-benar dicuci otak oleh sang elf dan berakhir menjadi budaknya. Tapi ketika Saeah masuk, Saeah malah salah paham dan mengira kalau Ariel lah masternya Jihan. Setelah itu Ariel dan Saeah pun menonton siaran ulang streaming Jihan. Jihan juga bertanya apakah benar elf tersebut telah menanamkan downward tree ke dalam tubuhnya. Ariel pun menjawab kalau hal tersebut benar. Sebuah downward tree dapat digunakan untuk menghilangkan efek status negatif. Tapi daun tersebut juga bisa digunakan untuk mengendalikan seseorang sesuka hati penggunanya. Yang bahkan warrior terkuat saja tidak akan bisa melawan efek tersebut. Mendengar hal tersebut, Jihan pun tidak menyangka kalau efeknya akan sebesar itu. Lalu Ariel bertanya kenapa Jihan bisa baik-baik saja setelah kejadian tersebut. Bahkan skill charm milik si juru saja tidak mempan terhadap Jihan. Jihan pun berkata kalau hal tersebut karena stat baru Jihan Martial Soul. Setelah mendapatkannya, Jihan bisa menggunakan tubuhnya itu dengan sempurna. Meskipun awalnya Jihan merasa kewalahan dan sempat hilang kendali. Tapi setelah itu, Jihan mampu mengendalikan energi baru yang ada di dalam tubuhnya dan pikirannya sesuka hati Jihan. Saeah yang tidak mengerti pun bertanya kepada Ariel apa maksud dari perkataan Jihan. Ariel pun menjawab kalau intinya Jihan itu telah melakukan cheat. Lalu Jihan berkata kembali meski dirinya merasa baik-baik saja, tapi dirinya itu masih merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Jadi apakah Jihan bisa menyingkirkan hal tersebut? Ariel pun menjawab kalau hal tersebut tidak bisa disingkirkan dengan metode biasa karena sudah menyatu dengan tubuh Jihan. Yang bisa mengeluarkannya hanyalah teknologi elf saja. Mendengar hal tersebut, Jihan pun menyimpulkan kalau begitu Jihan harus mencari elf tersebut untuk memastikan apakah Jihan sudah dicuci otaknya atau tidak. Kemudian, Saeah berkata kepada Jihan kalau hal tersebut tidak berpengaruh pada kehidupan Jihan sehari-hari. Bukannya tidak masalah kalau downward tree tersebut tidak disingkirkan dulu. Saeah malah khawatir kalau Jihan harus bertemu dengan elf tersebut lagi dan malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jihan pun berkata kalau dirinya tidak apa-apa, jadi Jihan minta Saeah percaya saja pada dirinya. Namun meski Jihan berkata begitu, Jihan sedikit merasa bersalah dengan Saeah karena telah membuat Saeah khawatir. Tapi Jihan juga tidak punya pilihan lain dan harus menyelidikinya sendiri.
Beberapa hari kemudian, Jihan pun pergi ke kantor departemen. Setelah sampai, Jihan pun ditelepon oleh Sae-ah. Karena Sae-ah ingin bertanya apakah Jihan sudah melihat player lain atau belum. Dan apakah dari player tersebut ada yang populer atau tidak. Mendengar hal tersebut, Jihan pun menjawab kalau dirinya lah yang paling populer. Setelah dimasukkan ke dalam timnas melalui duel sebelumnya, manajemen langsung membagikan program latihannya kepada Jihan. Meski Jihan membayangkan kalau berlatih dengan orang yang dirinya hajar di depan banyak orang cukup mengganggunya, tapi mau tidak mau Jihan harus ikut latihan tersebut karena hal tersebut sudah jadi tanggung jawab Jihan. Lalu Sae-ah pun bertanya kembali apakah Jihan memang tinggal bersama player lain selama berada di timnas. Jihan pun menjawab kalau hal tersebut memang menyebalkan, tapi manajemen memberitahu Jihan kalau hal tersebut adalah wajib. Manajemen juga berkata kalau mereka akan membimbing Jihan lewat jadwal yang mereka berikan, dan minggu depan Jihan akan pindah secara resmi. Mendengar hal tersebut, Sae-ah pun berkata kalau begitu Sae-ah harus menjaga rumah selagi Jihan tidak ada, dan hal tersebut pastinya akan membosankan karena tinggal sendirian. Mendengar ucapan Sae-ah, Jihan pun langsung mengajak Sae-ah untuk pindah bersamanya, karena Jihan merasa khawatir dengan Sae-ah. Namun Sae-ah pun langsung menolaknya dan berkata kalau Jihan tidak perlu khawatir, karena Sae-ah akan baik-baik saja apalagi saat ini Sae-ah sedang berbelanja. Di sisi lain, ada seseorang yang sangat misterius sedang mengawasi Sae-ah dari kejauhan. Orang tersebut juga berpikir kalau Sae-ah saat ini pasti sedang tidak bersama dengan Jihan. Sae-ah juga pastinya sedang pergi sendirian saja. Oleh karena itu, orang tersebut pun berniat memanfaatkan hal tersebut selagi tidak ada banyak orang yang melihat dan segera mengakhirinya. Tapi tiba-tiba, Ariel pun muncul di belakang orang tersebut dan tahu kalau orang tersebut memiliki niat jahat kepada Sae-ah. Karena dari tadi dirinya membututi Sae-ah terus. Ariel juga langsung mengeluarkan kekuatannya untuk mengancam orang tersebut sambil bertanya siapa dirinya. Melihat Ariel, orang tersebut pun terkejut kenapa summon Jihan tiba-tiba ada di sana. Dan kenapa juga Ariel bisa menemukannya. Kalau sudah begitu, orang tersebut pun berniat untuk kabur segera. Tapi Sae-ah yang tahu ada Ariel di sana pun langsung bertanya juga siapa orang yang sedang bersama dengan Ariel. Sehingga orang tersebut pun akhirnya ketahuan oleh Sae-ah dan tidak bisa kabur begitu saja. Lalu Ariel pun memberitahu Sae-ah kalau orang tersebut dari tadi mengikuti Sae-ah terus. Mendengar hal tersebut, Sae-ah pun terkejut dan menanyakan maksud dari perkataan Ariel barusan. Namun belum sempat Ariel berkata kembali, orang tersebut pun langsung berlari untuk segera kabur. Tapi meski dirinya sudah berhasil memanjat gedung di sampingnya, dirinya masih bisa diserang oleh Ariel dan berakhir terkena serangannya. Namun sayangnya yang Ariel serang itu bukanlah wujud asli orang tersebut, melainkan hanya bayangannya saja. Ariel juga langsung menyuruh Sae-ah untuk menghindar karena merasa Sae-ah sedang berusaha diserang oleh orang tersebut. Kemudian ketika orang tersebut menyerang Sae-ah, kekuatan petir Jihan pun muncul untuk melindungi Sae-ah. Sehingga orang tersebut pun gagal menyerang Sae-ah. Setelah itu, Ariel pun mulai menyerang balik orang tersebut. Tapi serangan Ariel belum berhasil mengenai orang tersebut karena orang tersebut dengan cepatnya bisa menghindari serangan Ariel. Lalu orang tersebut pun berpikir kalau dirinya terkena lagi serangan tersebut dan tertangkap maka dirinya akan dalam bahaya. Kemudian Ariel pun tidak memberi orang tersebut waktu dan langsung menyerangnya lagi. Serangan Ariel kali ini pun akhirnya berhasil mengenai wujud asli orang tersebut. Melihat serangan Ariel berhasil, Sae-ah pun bertanya apakah Ariel berniat membunuh orang tersebut. Ariel pun menjawab kalau dirinya tidak sekejam itu. Buktinya orang tersebut masih hidup. Lalu Ariel pun membuka penutup kepala orang tersebut untuk melihat siapa sebenarnya orang yang telah mengincar Sae-ah. Ternyata orang tersebut adalah Akari yang merupakan ninja yang pernah menculik Jihan. Kemudian Ariel pun bertanya kenapa dirinya menunjukkan diri lagi di hadapan mereka. Apakah karena si juru lagi? Ariel juga menambahkan kalau Akari tidak mau menjawab, dirinya akan menghajar Akari sekali lagi agar Akari kapok dan menyerah saja. Sebelumnya, ketika Akari melapor kepada si juru atas kekalahannya dari Jihan dan meminta maaf, si juru pun berkata kalau Akari tidak perlu meminta maaf seperti itu, karena mereka hanya harus menggunakan cara lain saja untuk membawa Jihan ke hadapannya. Lalu si juru pun memerintahkan bawahannya untuk masuk. Ternyata bawahan tersebut masuk bersama dengan adik Akari dan membuat Akari terkejut karena adiknya itu tampak tidak baik-baik saja. Kemudian si juru pun mulai mendekati adik Akari sambil berkata kalau anggota keluarga itu harus saling membantu. Adik Akari ini bernama Hiyori. Setelah itu, si juru pun langsung menggunakan kekuatannya kepada Hiyori dan berkata kalau Akari itu tidak kompeten dan membuat rencananya gagal.
Shijuru juga berkata kalau masalah tersebut harus segera mereka bereskan. Jadi Shijuru berencana untuk meminjam tubuh Hiyori untuk rencananya selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Akari pun hanya bisa terdiam saja. Lalu kita kembali lagi ke masa sekarang. Akari berkata kepada saya kalau dirinya melakukan semua itu karena terpaksa saja. Akari juga berkata kalau orang-orang pastinya tidak akan rela melakukan tindakan seperti dirinya. Tujuan Akari juga bukanlah membunuh, tapi dirinya hanya ingin memancing Jihan datang saja. Setelah mendengar semua cerita Akari, saya berkata kalau dirinya mulai paham dengan situasi yang dialami oleh Akari. Tapi saya tetap tidak berencana untuk melepaskan Akari begitu saja karena semuanya menyangkut keamanan saya dan Jihan juga. Kemudian saya bertanya kepada Ariel sebaiknya dirinya langsung menelepon Jihan atau lapor ke polisi dulu. Ketika saya menelpon Jihan, Akari pun berusaha untuk kabur dari ikatan Ariel. Setelah lepas, Akari pun langsung menyerang Ariel dan membuat Ariel terbelah menjadi dua lalu menghilang. Melihat Ariel yang kalah oleh Akari, saya pun terkejut dan meneriakkan nama Ariel. Sementara itu, Jihan yang sedang ditelepon oleh saya pun khawatir dan bertanya sebenarnya ada apa dengan saya. Setelah itu, Akari pun berubah menjadi Shijuru karena ternyata yang dipinjam tubuhnya oleh Shijuru adalah Akari bukanlah Hiyori. Shijuru juga berkata kalau saya menurut maka dirinya akan langsung melepaskan saya ketika dirinya sudah mendapatkan Jihan. Ternyata sebelumnya ketika Shijuru hendak mengambil tubuh Hiyori, Akari pun langsung bersujud dan memohon untuk melepaskan adiknya itu karena dirinya akan menyerahkan dirinya sendiri untuk Shijuru. Mendengar hal tersebut, Shijuru pun merasa senang karena akhirnya Akari setuju untuk memindahkan kendali atas tubuhnya sendiri kepada Shijuru. Oleh karena itu juga Akari akhirnya akan menghilang karena tubuhnya itu akan diubah menjadi klon milik Shijuru. Jadi saat ini yang sedang mengendalikan Akari itu bukanlah diri Akari sendiri melainkan Shijuru. Mendengar semua ucapan Shijuru dan melihat wajah Shijuru di muka Akari membuat saya makin terkejut lagi setelah kehilangan Ariel. Lalu ketika saya hendak memberitahu Jihan kalau Shijuru sedang ada bersamanya, HP saya pun langsung dihancurkan oleh Shijuru. Bahkan Shijuru juga sampai menyerang saya dengan mencekik lehernya. Setelah itu, Shijuru pun menggunakan kekuatannya yang bernama submission kepada saya. Di sisi lain, karena telepon saya tiba-tiba terputus, Jihan pun merasa kesal dan marah besar karena sangat khawatir dengan saya. Lalu kita kembali lagi ke tempat saya berada. Di sini, saya berpikir apakah kekuatan Shijuru yang sedang diterapkan padanya itu adalah kekuatan yang hampir membuat Jihan terperdaya. Saya juga saat ini merasa aneh karena mana mungkin dirinya akan suka dengan Shijuru karena Shijuru adalah orang yang telah mengambil Sword King dari saya. Kemudian tiba-tiba kekuatan petir Jihan pun muncul kembali dan membantu saya untuk keluar dari pengaruh kekuatan Shijuru. Kekuatan Jihan tersebut benar-benar luar biasa karena mampu menetralkan kekuatan Shijuru dengan sangat mudah. Sementara itu, Shijuru yang melihat kekuatan tersebut pun bertanya-tanya kenapa ada orang lain yang tak terpengaruh oleh kekuatannya seperti Jihan. Setelah itu, saya pun jadi lebih percaya diri untuk melawan Shijuru berkat kekuatan tersebut. Bahkan saya juga memanggil Shijuru dengan sebutan bibi tua. Mendengar provokasi tersebut, Shijuru pun merasa kesal dan langsung menyerang saya lagi dan meminta saya untuk berkata sopan kepada orang yang lebih dewasa. Shijuru juga langsung maju kembali ke hadapan saya dan hendak menangkap saya. Namun ketika tangan Shijuru hampir mengenai saya pun tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak. Hal tersebut juga membuat Shijuru terkejut sampai berteriak meminta saya untuk menunjukkan dirinya. Shijuru juga bertanya-tanya apakah saya sedang menggunakan skill seorang assassin. Shijuru pun berpikir kembali bagaimana caranya saya bisa menangkis skill submission dirinya tadi. Orang yang pertama yang bisa menangkis skillnya itu adalah Jihan, lalu sekarang saya juga bisa melakukannya. Kemudian di belakang Shijuru pun muncullah Ariel lagi. Ariel juga langsung bertanya sebenarnya Shijuru itu apa. Dan apakah saat ini Shijuru sedang mengambil alih tubuh Akari? Shijuru pun cukup takjub dengan Ariel karena bisa muncul kembali bahkan saat ini dalam wujud yang lebih besar dari sebelumnya. Shijuru juga tidak menjawab pertanyaan Ariel barusan dan malah bertanya balik apakah itu adalah wujud asli Ariel. Lalu Shijuru pun langsung maju menyerang Ariel dan mencoba menggunakan sialnya kepada Ariel untuk menggali informasi mengenai Jihan. Namun sayangnya, skill tersebut juga tidak berpengaruh kepada Ariel karena ternyata stat Ariel lebih tinggi daripada stat yang dimiliki oleh Shijuru. Setelah itu, Ariel pun mengeluarkan kekuatannya yang lebih besar lagi. Bahkan tubuhnya juga berubah menjadi lebih besar lagi. Ariel juga berkata kalau skill Shijuru itu sangat menggelikan karena rasa rendahan seperti Shijuru berusaha untuk mengendalikan pikiran dirinya. Di sisi lain, Shijuru pun hanya bisa terdiam dan berpikir sebenarnya makhluk apa yang ada di hadapannya saat ini.
Yang dirinya rasakan saat ini itu bukanlah sekedar perbedaan dari spesies, melainkan sesuatu yang belum pernah si Juru rasakan sebelumnya. Lalu si Juru pun langsung ditangkap oleh kekuatan Shadow Ariel dan berhasil tertangkap lagi. Ariel juga berkata kalau gerakan si Juru itu lebih lambat dari gerakan Akari yang sesungguhnya. Ariel juga bertanya apakah hal tersebut karena tubuh tersebut bukanlah tubuh asli si Juru. Kemudian Ariel pun berniat menyerang si Juru kembali, tapi serangan tersebut tidak berhasil sama sekali karena si Juru masih memiliki item yang dapat melindunginya. Item tersebut bernama Absolute Defense Talisman yang memiliki rank S dan hanya bisa digunakan satu kali saja. Dengan item tersebut juga si Juru akhirnya bisa lepas kembali dari Shadow Ariel. Lalu Ariel berkata meskipun si Juru menggunakan item untuk menutupi kelemahannya, Ariel ingin tahu si Juru bisa bertahan berapa lama dengan trik murahan seperti itu. Si Juru pun menjawab kalau Ariel tenang saja karena si Juru memiliki banyak hadiah yang telah diberikan oleh orang-orang terdekatnya. Namun di pikiran si Juru, karena rencananya itu gagal lagi, dirinya berniat untuk menculik Saeah lalu kabur dari sana secepatnya. Tapi si Juru saat ini tidak tahu di mana Saeah berada, jadi dirinya tidak bisa pergi secepatnya. Selain itu, si Juru juga tidak menyangka kalau dirinya akan dihambat oleh summon Jihan. Di sisi lain, ternyata Saeah itu menghilang karena dirinya menggunakan item pemberian dari Jihan sebelumnya. Saeah sendiri sebenarnya tidak percaya kalau dirinya berhasil kabur dari si Juru begitu saja. Bahkan bagi Saeah, dirinya sendiri merasa kalau dirinya sudah lama tidak melihat si Juru dan Ariel setelah menggunakan item tersebut. Seolah-olah Saeah berada di dimensi yang berbeda dari mereka. Saeah juga tidak menduga kalau item dari Jihan akan sangat berguna di situasinya saat ini. Jadi untuk sementara Saeah hanya bisa diam saja sampai situasinya aman karena item tersebut hanya bisa aktif ketika Saeah berdiam diri saja. Setelah itu, Saeah pun mendapatkan sebuah notifikasi yang mengatakan kalau dirinya telah memasuki Void. Selain itu, di hadapan Saeah juga saat ini tiba-tiba muncullah tornado yang membuat Saeah terkejut dan berpikir dirinya harus berbuat apa karena dirinya diminta untuk berhati-hati agar tidak terkena tornado tersebut. Sedangkan tornado tersebut sekarang berada tepat di hadapan Saeah. Lalu kita kembali lagi ke tempat si Juru dan Ariel yang sedang bertarung. Pertarungan tersebut sebenarnya sangat didominasi oleh Ariel karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Tapi si Juru sangat terbantu oleh item yang dirinya miliki, jadi pertempuran mereka pun terlihat seperti seimbang karena serangan Ariel tidak ada yang mempan. Kemudian tiba-tiba di belakang si Juru pun muncullah Saeah dan membuat mereka yang sedang bertarung pun terkejut kenapa Saeah bisa muncul kembali begitu saja. Ternyata Saeah itu tiba-tiba kembali karena dirinya melepas jubah yang dirinya kenakan karena takut terkena tornado di Void. Karena Saeah sudah kembali, si Juru pun mulai berpikir untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjalankan rencananya. Namun sayangnya si Juru tidak punya waktu lagi karena Ariel sudah berkata kalau Jihan akhirnya sampai juga di sana. Datang-datang, Jihan pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang si Juru dan berhasil mengenainya dengan sangat telak karena si Juru sendiri tidak mengetahui kalau di belakangnya ada Jihan yang sedang berusaha menyerangnya. Lalu Jihan bertanya kepada Saeah apakah dirinya tidak apa-apa. Saeah pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Setelah itu Jihan pun maju menghampiri Akari dan berkata kalau dirinya akan menghajar Akari karena datang kembali untuk menemui Jihan. Ariel pun memberitahu Jihan kalau orang tersebut bukanlah Akari, tapi orang tersebut adalah si Juru yang mengambil alih tubuh Akari. Sementara itu, si Juru pun berpikir kalau rencananya benar-benar gagal total. Kalau sudah begitu, setidaknya si Juru harus menyelamatkan tubuh Akari dan kabur secepatnya dari sana. Lalu si Juru pun menggunakan kekuatannya untuk pergi dan menghilang dari sana seperti sebelumnya, karena dirinya tak bisa melawan Jihan. Namun Jihan yang sudah tahu pun tidak membiarkan si Juru pergi begitu saja dan langsung menangkapnya dan menghajarnya habis-habisan. Si Juru yang tidak bisa menahan maupun menghindari serangan Jihan pun berpikir kenapa Jihan bisa secepat itu menangkapnya. Padahal dirinya sudah mengaktifkan kekuatannya. Karena dirinya sudah tidak bisa kabur dan menyelamatkan tubuh Akari, akhirnya si Juru pun memutuskan untuk keluar dari tubuh Akari dan membiarkannya hilang begitu saja. Si Juru juga berkata kepada Jihan kalau di kesempatan selanjutnya dirinya tidak akan kalah lagi seperti sekarang. Jihan pun menjawab kalau dirinya juga tidak ingin semuanya berakhir begitu saja, karena Jihan akan mencari tubuh asli si Juru dan membunuhnya. Lalu Jihan pun langsung melempar tubuh Akari ke lantai dan mengajak Saeah pergi dari sana. Sedangkan tubuh Akari terlihat seperti menghilang begitu saja tanpa jejak. Bahkan Saeah dan Jihan yang melihatnya pun hanya bisa terkejut. Lalu kita dialihkan ke tempat si Juru berada. Di sini si Juru terlihat begitu lelah setelah rencananya gagal lagi.
Kemudian Sword King pun datang dan bertanya kenapa Shijuru terlihat tidak sehat begitu. Apakah ada sesuatu yang Shijuru khawatirkan? Shijuru pun menjawab kalau hal tersebut bukanlah masalah besar. Sword King pun berkata kembali kalau Shijuru bisa menceritakan semuanya kepadanya karena dirinya sangat mengkhawatirkan Shijuru. Shijuru pun akhirnya mulai terbuka dan langsung memberitahu Sword King kalau rencananya gagal total. Shijuru juga berkata kalau rencananya itu berhasil pastinya akan sangat bagus karena mereka bisa merekrut Jihan ke Jepang. Apalagi mereka juga akhirnya bisa mengajak saya kembali agar keluarganya jadi lengkap. Shijuru saat ini benar-benar sangat frustasi karena orang-orang tidak paham dengan maksudnya. Sword King yang mendengarnya pun berkata kalau hal tersebut tidak perlu terlalu dipikirkan. Walaupun Shijuru tak bisa meluluhkan hati mereka, tapi Shijuru itu tetaplah orang yang baik di mata Sword King. Kemudian Shijuru pun tiba-tiba mendapatkan notifikasi kalau Jihan saat ini sedang melakukan streaming. Melihat hal tersebut, Shijuru pun mengira kalau Jihan akan membahas kejadian sebelumnya. Tapi hal tersebut percuma saja karena Jihan tidak punya bukti sama sekali. Lalu Shijuru pun langsung melihat stream Jihan dan langsung terkejut melihat stream tersebut. Karena di stream tersebut ada Akari yang sedang membicarakan Shijuru kalau Shijuru telah mencuci otaknya untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Akari juga berkata kalau dirinya akan membongkar semua yang telah dilakukan oleh Shijuru kepada dirinya dan orang lain di sekitarnya. Mendengar perkataan Akari, Shijuru pun panik karena seharusnya Akari sudah mati setelah kendali dirinya dihilangkan. Beberapa jam yang lalu setelah Shijuru melepaskan kendali atas tubuh Akari, ternyata yang menghilang dari tubuh Akari hanyalah efek skill Shijuru saja. Dan Akari tidak langsung mati karena Akari berusaha menolak hal tersebut. Dengan kekuatan Akari yang berada di rank tinggi, akhirnya pengerusakan tubuh Akari pun berhasil dibatalkan. Melihat Akari yang kesakitan menahan efek skill Shijuru, saya pun langsung bertanya kepada Ariel apa yang terjadi dengan Akari. Ariel pun menjawab kalau energi yang ada di dalam tubuh Akari telah berubah. Ariel juga tidak tahu kenapa, tapi menurutnya hal tersebut terjadi karena kendali tubuh Akari sudah kembali lagi kepada dirinya sendiri. Namun karena kondisi tubuh Akari yang buruk, kalau mereka meninggalkan Akari begitu saja, maka Akari tidak akan bertahan lama. Setelah mendengar hal tersebut, Jihan pun langsung menggunakan skill heal-nya kepada Akari untuk menyelamatkannya. Hal tersebut juga Jihan lakukan agar dirinya tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah itu, Jihan pun membawa Akari ke tempatnya. Setelah Akari bangun, Jihan pun langsung meminta Akari untuk memberitahu dirinya segalanya tentang Shijuru. Akari itu adalah pengikut Shijuru yang paling dipercaya, jadi kenapa Akari malah berakhir menjadi klon Shijuru? Apakah Shijuru telah membuang Akari? Atau Akari telah menerima perintah dari orang lain? Lalu Akari pun mengingat kembali ingatan setelah dirinya menyerahkan tubuhnya itu kepada Shijuru. Kemudian setelah tubuh Akari berada di dalam kendali Shijuru, Hiyori pun bertanya kepada Shijuru apa yang telah dirinya perbuat kepada kakaknya. Mendengar pertanyaan Hiyori barusan, tubuh Akari pun bergetar seolah-olah Akari sedang berusaha melawan skill Shijuru. Setelah itu, Shijuru pun berkata kalau membuat klon dari tubuh player rank diamond itu adalah pertama kalinya. Dan ternyata hasilnya benar-benar luar biasa meskipun ada sedikit kesadaran Akari yang masih tertinggal. Hal tersebut juga bisa merepotkan Shijuru nantinya. Jadi Shijuru pun berniat menguji cobanya sekarang juga untuk berjaga-jaga. Uji coba tersebut adalah Shijuru memerintahkan Akari untuk melukai adiknya sendiri dan sampai meminta Akari untuk membunuhnya. Perintah tersebut pun langsung dijalankan oleh klon Akari. Namun karena kesadaran Akari masih ada, mata Akari pun menangis sebelah sambil gemetaran. Namun meski begitu, Akari tetap tidak bisa melawan dan akhirnya membunuh adiknya sendiri. Mendengar cerita tersebut, Jihan pun merasa kasihan dan menganggap kalau Shijuru itu lebih buruk dari dugaannya. Lalu Akari pun berdiri dan bertekad kalau dirinya akan membunuh Shijuru dan menghancurkannya sampai tak bersisa. Akari juga langsung berniat untuk pergi segera dari sana. Tapi Jihan tidak membiarkannya begitu saja dan bertanya apakah Akari punya peluang untuk membunuh Shijuru dengan kemampuan Akari saat ini. Kalau Akari pergi buru-buru, Akari tak akan bisa membalas dendam dan Akari akan mati sia-sia. Mendengar hal tersebut, Akari pun merasa kesal dan bertanya balik kalau begitu apa yang harus dirinya lakukan. Shijuru telah merenggut segalanya dari Akari, mulai dari tubuhnya bahkan satu-satunya keluarganya. Jadi sudah tidak ada lagi yang tersisa dalam hidup Akari. Akari juga sudah pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa untuk membalaskan dendam adiknya itu. Jihan pun berkata kalau ada jalan yang lebih baik daripada mati, yaitu bekerja sama dengan Jihan. Lagi pula, Akari masih berhutang nyawa kepada Jihan. Mendengar ajakan kerjasama Jihan tersebut, Akari pun menangis terharu. Lalu kita kembali lagi ke waktu di mana stream Jihan berlangsung.
Di sini, Akari berkata kalau tubuhnya itu adalah tubuh yang pernah dikendalikan secara paksa oleh si Juru. Akari juga berkata kalau si Juru telah menghipnotis orang-orang untuk mencuri tubuh mereka dan menggunakannya untuk melakukan pembunuhan. Bukan hanya itu saja kejahatan yang dilakukan oleh si Juru. Akari juga melihat si Juru ketika menggunakan kemampuannya untuk memikat banyak orang di Jepang. Tidak hanya orang-orang di ranah politik tapi para elit bisnis juga. Selama ini, si Juru telah menutupi kejahatan yang jauh lebih buruk lagi dari semua orang. Bahkan Akari sendiri pernah menjadi orang yang melakukan segala kejahatan tersebut untuk si Juru. Setelah itu, giliran Jihan yang berbicara. Di sini Jihan meminta maaf karena harus menyampaikan berita yang meresahkan. Tapi dirinya memang harus melakukan hal tersebut meskipun Jihan seharusnya lebih fokus pada Liga Timnas yang akan datang. Meski begitu, Jihan percaya bukan hanya dirinya saja yang perlu waspada kepada si Juru. Player di seluruh dunia juga perlu waspada terhadapnya. Khususnya bagi player yang akan mewakili negaranya masing-masing di liga mendatang. Oleh karena itu, Jihan minta para player untuk mengambil tindakan pencegahan agar si Juru tidak bisa menjangkau mereka. Selain itu, Jihan juga berharap semuanya tidak akan menjadi seperti Sworking yang telah mengkhianati negaranya sendiri hanya karena wanita saja. Di sisi lain, si Juru yang melihat stream Jihan pun langsung marah dan kesal sampai memecahkan gelas yang dipegangnya. Si Juru juga merasa heran bagaimana caranya Akari bisa selamat. Si Juru juga bertanya-tanya apakah player Diamond memiliki resistensi yang sekuat itu sampai-sampai tidak mati setelah menerima efek skill darinya. Lalu Sworking pun meminta si Juru untuk tetap tenang. Namun meski Sworking sudah berkata begitu, si Juru malah makin marah dan kesal sampai-sampai berteriak kepada Sworking. Karena merasa dirinya telah dituduh oleh Akari padahal yang dilakukan oleh si Juru itu untuk negaranya sendiri. Bahkan orang-orang terdekat si Juru yang telah menonton stream Jihan pun mulai menanyakan berbagai macam hal kepada si Juru. Dan hal tersebut membuat si Juru frustasi. Kemudian Sworking pun langsung memeluk si Juru dan berkata kepada si Juru kalau semuanya jangan diambil hati. Meskipun semua orang meninggalkan si Juru, Sworking bersumpah kalau dirinya akan selalu berada di sisi si Juru. Lalu si Juru pun berkata kepada Sworking kalau dirinya memiliki satu permintaan. Permintaan tersebut adalah ketika Sworking bertemu dengan Jihan di liga nanti, si Juru minta Sworking menghajar Jihan tanpa ampun. Setelah itu kita dialihkan ke tempat elf yang sebelumnya telah menanamkan daun War Tree kepada Jihan. Di sini elf tersebut juga baru tahu kalau budaknya itu bernama Jihan. Selain itu, sang elf juga jadi tidak sabar menunggu kedatangan Jihan karena Jihan benar-benar subjek yang sangat berharga bagi dirinya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ini adalah chapter terakhir dari manhwa The Martial God War Regressed to Level 2 season kedua. Saat ini, Jihan sudah menjadi anggota timnas dan dirinya juga sudah mendapatkan banyak informasi mengenai si Juru. Selain itu, Jihan juga sekarang memiliki rekan baru yang cukup kuat, yaitu Akari karena dirinya berada di Liga Diamond. Lalu di akhir chapter tadi, si Juru meminta Sworking untuk menghajar Jihan di pertandingan liga yang akan datang. Bahkan sang elf juga sedang menunggu kedatangan Jihan. Jihan benar-benar menjadi incaran banyak penjahat. Nah, apakah Jihan bisa melalui semua rintangan yang ada dengan baik atau malah kalah di tengah jalan? Kita nantikan saja kelanjutannya di season ketiganya yang masih belum ada informasi kapan munculnya. See you in the next video. Bye-bye.